Bahkan kalau kita lihat dalam kriteria keutamaan sebagai imam dalam sholat, maka kita akan tahu ternyata imam dalam sholat itu, kalau kita pingin imam yang unggul, ya harus unggul dalam segala hal, khususnya itu unggul dari sisi keilmuan, ya, ilmu agamanya lebih luas dari yang lain, pengertiannya tentang agama lebih luas dari yang lain, ya. Lalu juga hafalannya dalam Quran lebih banyak dari yang lain. Lalu juga pemahamannya tentang Al-Quran lebih dari yang lain. Lalu juga bacaannya, tajwidnya dalam bacaannya lebih bagus dari yang lain. Bahkan langgamnya juga lebih indah dari yang lain. Kan, walaupun itu nomor sekian kalau dari sisi langgam, ya. Lalu juga akhlaknya lebih terpuji ketimbang yang lain. Masya Allah. Dari sisi amaliyahnya lebih getol, lebih rajin dari yang lain. Amalnya lebih banyak dari yang lain. Terus amalnya lebih bagus dari yang lain, kekhusyuannya, itu kan, Masya Allah, sunnah-sunnahnya lebih bagus dari yang lain. Itu yang dijadikan imam. Nah, si A rajin sholat fardu, tapi qobliyah ba'diyah jarang. Si B rajin juga qobliyah ba'diyahnya. Yang harus dijadikan imam itu yang rajin qobliyah ba'diyah, ya kan? Nah, lihat mana yang paling bagus. Ya, yang paling bagus dari sisi kualitas dan kuantitasnya juga. Ternyata kriteria jadi imam itu merembet, bukan cuma itu saja. Dilihat juga dari sisi ini kerjanya apa. Ya. Kalau ini ulama, oh jelas. Ini yang bukan ulama, ini kerjanya apa? Ini yang satu kerjanya umpamanya dalam bisnis, ya, yang jelas halalnya. Yang satu lagi agak remeng-remeng halalnya. Ini yang remeng-remeng jangan jadi imam. Harus yang jelas halalnya. Kan? Ini mah orang ini mencari rezekinya itu dari tani. Kebun sendiri, sawah sendiri, dia tani sendiri, dia terjaga sampai benihnya juga dia betul-betul halal, ya. Nah, dibandingkan dengan ini yang satu lagi bisnis dagang, usaha dengan dagang. Ya, dagangannya ini ya umpamanya halal, tapi dilihat juga kehalalannya itu kalau dibandingkan dengan yang hasil tani sendiri itu mana yang lebih bagus? Oh, yang tani ini kalau rezeki orang yang petani ini yang lebih bagus, cara kerjanya lebih bagus, yang lebih bagus untuk jadi imam ya dia. Sampai begitu tuh. Belum lagi merembet lagi kepada hal lain. Apa? Lihat lagi keluarganya. Ini imam, lihat istrinya yang lebih soleh yang mana? Si A imam itu istrinya soleh, si B istrinya soleh, solehah lah gitu kan. Ya. Tapi yang si A itu istrinya lebih soleh daripada istri si B, maka si A lah yang lebih pantas jadi imam.
Merembet juga kepada anaknya. Si A punya anak ini soleh-soleh. Si B anaknya ini lebih soleh anak-anaknya. Ini yang harus jadi imam juga si B. Masya Allah. Sampai dilihat hal itunya juga dilihat. Dari sisi keluarganya. Allah. 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 Masya Allah. Bisnisnya dilihat. Mana yang betul-betul halal. Mana yang syubhat. Kan? Yang syubhat. Yang suka cari rizkinya dari sisi yang syubhat mah jangan berani-berani jadi imam ya. Biarkanlah yang tukang tani jadi imam itu kan. Yang jelas-jelas itu halalnya itu kan. Nah, lalu ternyata juga imam itu harus dilihat juga dari sisi ketampanannya. Masya Allah. Ini Imam A, gitu kan? Imam A kelihatannya ini kurang tampan. Ya. Kalau pakai pakaian kurang rapih, suka lak-lak lek-lek, kurang bagus, gitu kan? Nah, kalau Imam B ya ganteng, pakaiannya rapi, bagus. Nah, yang harus jadi imam itu yang lebih tampan, yang lebih rapi, yang lebih indah kelihatannya. Itulah jadi imam. Sampai segitunya, iya. Sampai segitunya. Masya Allah. Makanya kalau doa tadi, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan saya, teman hidup saya, keturunan saya, menjadi imam. Bagi para muttaqin, bayangkan. Jadi muttaqin saja, jadi orang takwa saja sudah mulia. Apalagi jadi imamnya, jadi pemimpinnya. Artinya dalam segalanya harus segala lebih unggul. Harus the best. Ya. Harus the best. Ya. Nah, bayangkan tuh jadi imam. Doa ini dahsyat sekali itu doa. Ya kan? Doa ini dahsyat sekali. Kalau doa ini didawamkan, nanti akan Allah robah. Segala sesuatu kita menjadi lebih unggul. Keluarga kita lebih unggul dalam segala halnya. Anak kita, keturunan kita akan lebih unggul dalam segala halnya. Bukan cuma dari sisi ilmunya, dari sisi amalnya, akhlaknya saja. Hatta dari sisi-sisi yang lainnya itu. Nanti kita bakal punya anaknya juga ganteng-ganteng loh. Cantik-cantik tuh. Kenapa? Karena bakal calon imaman lil muttaqin. Nanti juga jadi alim semua tuh. Akhlaknya mulia semua nanti tuh. Ahli amal, gitu kan? Oh, ahli takwa, gitu kan? Masya Allah, ahli dakwah. Masya Allah, nanti dikasih rizkinya juga betul-betul halal tuh kan? Paling bagus. Nanti kalau kita punya menantu, menantunya juga bagus-bagus loh. Ya kan? Kenapa? Karena kita doanya begitu. Dan keturunan saya agar dijadikan imam bagi semua para ahli ketakwaan. Yang namanya jadi imam. Nanti kalau anak kita laki-laki punya istrinya jelek, ya kan? Bukan tidak sah jadi imam ya. Ini tapi kalau nanti kalau ada perbandingan dengan yang lainnya, dia bisa kalah, tidak bisa jadi imam dalam sholat tuh. Bisa kalah tuh. Ya. Artinya waj'alna lil muttaqina imama itu dahsyat dalam segala hal. Allah. Makanya ini harus didawamkan doa ini. Dawamkan doa ini. Ini dahsyat nanti akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Lah, saya kan sekarang mau mendawamkan doa ini Bu ya. Tapi kan saya sudah kadang kurang ganteng nih. Kan? Istri saya udah kadang kurang cantik juga. Loh. Nanti Allah rubah loh. Walaupun kurang ganteng tapi kelihatannya auranya hebat. Banyak loh para ulama yang tidak ganteng. Tapi auranya luar biasa. Ulama itu. Hitam. Buya punya guru banyak yang hitam. Tapi waduh,
auranya luar biasa, haibahnya luar biasa, kan? Kan? Nah, nanti auranya. Bahkan banyak yang ganteng, yang cantik, tapi tidak ada auranya. Banyak, gitu kan? Banyak, gitu kan? Nah, ya kan? Jadi masalahnya nanti bukan masalah di mancung dan demes, bukan. Bukan masalah di hitam dan putih, bukan di situ, bukan. Nanti oleh Allah dilihat, orang jadi seneng lihatnya. Padahal sebetulnya mah ada demes. Dah hidung gitu kayak itu ya. Tapi seneng lihatnya gitu kan. Ya, ya kan? Nah, tuh. Nah, banyak orang seperti itu. Sehingga laki-laki ganteng yang lain jadi lewat. Padahal ini kalau dilihat ganteng, sebetulnya bisa kalah dengan laki-laki ganteng atau perempuan ganteng lain. Tapi kok ini kenapa bisa menarik? Ada magnet yang dahsyat. Dan bikin jantung orang berdebar. Itu kan? Nah, itu kalau doanya seperti itu nanti dirubah oleh Allah Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini Buya dapat ijazah dari guru-guru Buya ya. Baca setiap habis sholat 3 kali, minimal 1 kali saja, tapi jangan sampai lupa tiap habis sholat itu baca. Ya. Kalau tidak semua dari keturunan kita, umpamanya yang jadi orang-orang besar, pasti ada sebagiannya. Pasti ada sebagiannya karena berkah doa itu. Ya. Buya ijazahkan kepada semua yang hadir dan semua yang ikut menyimak, walaupun menyimaknya lewat bukan menyimaknya lewat rekamannya. Kan suka ada di beranda, ini ada live langsung, ada siaran ulang. Nah, Buya ijazahkan kepada semuanya. Ucapkan qabil tu ijazatakum. Saya terima ijazahnya dan insya Allah akan saya amalkan. Semoga dikabul ya.